Halo, assalamualaikum. Welcome back to Sarah Mamas YouTube channel. Sekarang ini posisinya lagi cari udara segar. Kita lagi di taman, kebetulan taman di belakang kampus. Jadi di belakangnya Kiel University itu ada lahan gede banget dan biasanya memang paling enaknya di sini gitu loh. Kalau udah suntuk, udah bosen gitu. Kayak ini kan kita udah almost sebulan nggak kemana-mana ya. Sebulan lebih itu baru tadi naik bus, baru tadi lagi keluar. Jadi kayak happy banget hari ini. Makanya hari ini mau ngapain ya? Sebenarnya kayak pengen mau sharing doang sih, sharing berapa sih biaya living cost untuk hidup di UK gitu, berapa biaya hidup di Inggris. Jadi kalau kita ngomongin biaya hidup ya, mungkin kan komponen biaya hidup itu apa sih, kayak jatuhnya kan kayak biaya kita sehari-hari, biaya kita makan, biaya transport kita, biaya accommodation, biaya listrik, internet, dan ya kayak gitu. Nah, jadi kita itu ini udah bulan keberapa ya? Kayak udah bulan ke-7 ya mau masuk bulan ke-7 stay di Inggris. Alhamdulillah sampai saat ini semuanya aman, lancar, walaupun sebulan setengah belakangan ini lebih stay di rumah aja karena ya we know kan virus yang sedang ada di seluruh dunia, sama di Inggris juga sama aja. Jadi pengen ngomongin tentang living cost ini udah lama sih, cuman karena kebetulan ini baru keluar, jadi kayaknya karena backgroundnya juga bagus, jadi pengen sharing tentang itu dulu. Jadi living cost itu start pertama mungkin dari yang paling pokoknya tempat tinggal ya. Jadi tempat tinggal, accommodation kita itu tinggalnya kebetulan alhamdulillah dapetnya bener-bener di city centernya Newcastle under Lyme. Jadi kayak kalau dari Kiel, kalau dari kampusku itu sekitar 10-15 menit naik bus kayak gitu. Cuman kalau tempat tinggal kita itu kayak, kalau aku sih happy banget karena menurut aku benar-benar strategis ya. Jadi which is kayak di depan kayak tinggal nyebrang itu grocery stores itu banyak banget, terus kayak atau store-store kecil lainnya. Jadi kayak kalau if only kita butuh sesuatu itu cukup sangat gampang mau kemana aja gitu. Dan dari station bus Newcastle bus station pun cuma 5 menit jalan kaki gitu. Nah, berapa sih biayanya gitu? Berapa harga kos-kosan di Inggris? Well, bisa aku bilang kalau di Inggris ini yang mahal itu memang adalah untuk accommodation itu mahal banget sih kalau buat aku pribadi ya. Jadi kayak let's say misalnya kita dapat beasiswa untuk hidup di Inggris itu berapa, itu kayak almost setengahnya itu ya buat rumahnya tok gitu. Jadi kalau kayak rumahku pribadi, rumah flat yang aku sewa itu per bulannya itu kena 490 pound sterling. Jadi kalau sekarang pound sterling itu almost 20.000 ya, 19.000 something. Jadi kalau dikaliin almost 10 juta rupiah untuk per bulannya untuk di accommodation itu lumayan banget kan. Dan menurut aku itu udah cukup dapat harga yang kompetitif, harganya cukup oke karena waktu itu sempat kayak cek ada lokasi lain gitu dan harganya itu lebih mahal. Jadi kayak di lokasi lain itu dengan fasilitas yang cukup sama, jadi kayak di tempat yang satu lagi itu malah per bulannya itu kenanya 650 pound sterling. Jadi makanya akhirnya milih yang 490 pound sterling, itu sudah bisa dihuni buat berdua untuk suami istri gitu. Jadi almost 10 juta baru untuk kamarnya tok. Untuk kamarnya ini kita kayak share accommodation gitu ya. Jadi somehow ya itu mahal, tapi ya alhamdulillah tuh kayak karena lokasinya strategis, jadi kayak kalau mau belanja gitu at least kita nggak perlu ngeluarin duit transport lagi yang kayak gitu. Nah terus apalagi ya, jadi kayak
tadi 10 juta rupiah itu kan baru kamarnya toh. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya itu dapet kalau untuk internet itu sudah free kayak gitu. Terus kayak kamar mandi di dalam, dan kita sharing kitchennya untuk berempat. Jadi kayak satu blok itu ada 4 kamar itu bisa pakai kitchen bareng-bareng. Nah, jadi accommodationnya aku itu include wifi. Jadi kayak alhamdulillah ya, di sini kan kita nggak punya TV, jadi bisa kebayang dong kayak hiburan kita satu-satunya adalah internet. Terus kayak kita YouTubean, kita nonton kayak gitu. Jadi kayak alhamdulillah sekali wifi itu sudah gratis dan cepet banget wifi-nya di sini gitu loh. Karena di sini tuh kalau untuk internet itu lumayan mahal ya. Jadi kayak luckily kita nggak perlu keluarin duit wifi lagi yang kayak gitu. Terus itu ya tadi accommodation. Jadi accommodation kita itu sudah boleh untuk berdua atau untuk couple. Jadi kayak sebelumnya itu kan sempat cek juga ya ke tempat accommodation lainnya, ke tempat flat lainnya. Jadi kayak dia tuh nge-charge. Jadi kayak ya biasa kalau untuk satu orang biayanya segini, kalau seandainya untuk 2 orang mereka tambah charge kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu alasan dan kelebihan accommodationku ya menurut aku, makanya akhirnya aku milih yang accommodationku ini gitu. Terus tadi sudah tentang accommodation, sekarang kita move tentang biaya listrik per bulan kayak gitu kan. Jadi accommodationku ini tadi yang free itu kan hanyalah wifi dan gas ya. Jadi kayak masak, terus internet itu semuanya free. Nah kalau untuk listrik kita memang bayar. Jadi kayak kos-kosan pada umumnya ya. Jadi kayak dia punya something like token per kamar kayak gitu. Jadi ya memang biaya pemakaiannya adalah seberapa biaya kita, seberapa listrik yang kita pakai. Nah untuk listrik ini kayak sebenarnya jatuhnya kalau di Indonesia mungkin yang bikin kita mahal itu AC, kalau di sini yang bikin mahal itu heater. Jadi somehow untuk ini kan udah bulan ke-7 ya. Jadi kayak waktu 1-2 bulan di awal itu nggak begitu mahal karena memang kan bulan September itu belum begitu dingin gitu kan. Nah, terus kita tuh puncak-puncaknya mahal banget itu adalah waktu di kayak di bulan Desember dan bulan Januari. Jadi kayak ya namanya juga kita ya orang Asia yang tidak kuat dengan suhu dingin, jadi si heaterku ini selama kalau aku nggak ada kelas atau kalau mamas nggak ada kerja, jadi kayak almost 24 jam itu heaterku nyala. Jadi kayak makanya itu yang membuat harga listrik, bayaran listrik itu kayak per month itu beda-beda gitu, karena kita emang orangnya kayak depend on suasana aja sih. Kalau dingin bisa 24 jam kita bodo amat tetap nyala gitu. Jadi kalau untuk standarnya listrik, kalau seandainya nyala terus setiap hari, itu kita pernah kena itu paling mahal itu adalah hampir 60 pound kayak gitu. Jadi listriknya sekitar hampir 1.200.000 rupiah per bulan. Tapi kayak kesini karena ini suhunya kan ini kita udah spring ya, jadi kayak suhu itu sudah mulai tidak dingin. Terus kayak even malam pun kadang-kadang kita udah nggak nyalain kayak gitu. Jadi perlahan-lahan si listrik kita itu turun gitu. Jadi kayak waktu itu pernah kena 60 pound terus turun cuman 50-an. Nah terus sekarang kita ini listrik kita udah di angka 40-an. Jadi kayak bulan kemarin itu terakhir aku bayar sekitar 43 pound, berarti kayak sekitar 800.000 something per bulannya gitu. Jadi bulan ini aku tuh lebih sering nggak pakai heater, kayak 24 jam kita nggak nyalain heater. Nggak tahu nih, belum kena tagihannya, jadi kemungkinan akan lebih murah lagi sih gitu. Semoga aja lebih murah dari yang kemarin gitu. Terus nah untuk gas, jadi kayak di UK ini untuk heater itu ada yang heater gas, ada yang heater listrik kayak gitu. Nah kita kebetulan heater kita itu listrik, jadi include-nya si heater ini ke biaya listrik. Tapi ada teman-teman aku yang heaternya itu adalah gas gitu. Jadi kalau seandainya heaternya gas, kemungkinan nanti bayar listriknya bisa lebih murah dong, karena kan heaternya gas gitu. Terus itu udah masalah listrik ya kayak gitu. Terus sekarang aku mau ngomongin masalah paket internet buat telepon, paket SMS. Nah ini nih ya yang lucunya atau yang bedanya, if I compare to Indonesia, jadi kayak kalau di Indonesia itu kan kita telepon dan SMS itu masih bayar ya. Terus kayak
orang itu kenapa pakai WhatsApp, kenapa nggak pakai Line, karena mau gratis toh, kayak which is itu udah include ke internet. Nah kalau seandainya di Inggris ini pakai telepon dan paket SMS itu unlimited 1 bulan gitu. Jadi yang mahal itu malah paket internet yang kayak gitu deh. Jadi kayak makanya waktu awal-awal aku ke Inggris tuh kayak aku baru realize kenapa orang di sini tuh lebih suka telepon, kayak mereka pakai headset dan mereka di bus itu nelpon, atau kayak mereka lebih suka texting. Teman-temanku itu ada yang lebih suka texting karena somehow mereka itu mungkin kebanyakan itu kayak karena di sini tuh nggak ada jualan paket internet yang gede gitu tuh mahal kali ya, karena kayak paket internet aku aja kayak cuman 5 giga atau 10 giga tuh udah mahal gitu kan kalau menurut aku gitu. Makanya mungkin kayak orang itu lebih untuk savingnya itu lebih memilih telepon atau SMS kalau lagi di luar, karena kalau lagi di rumah biasanya kan semuanya sudah connect to wifi rumah masing-masing gitu. Jadi kayak di sini telepon itu untuk telepon semua operator, all operator, dan juga telepon untuk ke telepon kantor, kayak telepon telepon rumah gitu, telepon kantor itu semuanya free, unlimited, apapun operator yang kita pilih gitu. Jadi enaknya itu sih yang menurut aku beda banget sama di Inggris ya. Jadi kayak beda banget sama di Indonesia. Jadi kayak kalau di Indonesia kan kita yang hemat-hemat nelpon yang kayak gitu ya. Bahkan zaman dulu tuh kayak aku dulu waktu masih S1 aku cuman miss call mama aku doang biar mama aku nelfon aku balik. Nah kalau di sini tuh nggak perlu takut masalah kayak gitu. Malah yang ada orang boros banget telepon aja, orang telepon free gitu. Malah yang dihemat-hemat adalah kuota internetnya gitu. Jadi agak lucu sih itu kayak oke. Jadi awal-awal aku beli kartu terus kan kayak aku nanya gitu, terus dia bilang no, kalau di sini semua kartu itu sudah unlimited untuk telepon dan unlimited untuk SMS to all operator. Itu kayak wow, itu kayak membantu sekali gitu. Terus kalau kayak internetnya, nah kebetulan aku di sini nama provider aku Tri ya. Jadi kayak provider kan di sini banyak. Menurut aku sih provider aku ini nggak murah ya. Tapi nggak mahal. Jadi kayak gini loh, mungkin kan per daerah itu kan biasalah yang sinyalnya kuat-kuatan gitu kan. Jadi kenapa aku pilih Tri, somehow waktu itu yang paling deket sama kosan aku tuh ada counternya Tri. Jadi kayak oke lah aku beli Tri, karena ternyata kayak aku compare ke teman-temanku, mereka punya kartu lain tuh agak sedikit lebih murah gitu. Cuman karena aku sudah terlanjur beli, jadi kayak males tukar-tukar nomor lagi ya sudahlah gitu. Akhirnya aku tetap bertahan di operator providerku ini. Jadi kalau kayak yang aku punya itu sekarang aku bayar per bulan untuk paket internet 4 GB itu bayarnya kenanya 10 pound atau sekitar 200.000 rupiah. Jadi 200.000 rupiah itu dapat 4 GB unlimited telepon dan unlimited SMS. Nah kalau untuk Mamas, jadi ini aku balik nih, waktu awal-awal tuh aku yang beli kuota yang lebih gede, Mamas yang dikit, karena kan aku mikirnya aku yang bolak-balik kampus kayak gitunya. Nah sekarang karena memang kondisinya aku lagi stay di rumah aja dan Mamas masih kerja, jadi malah aku balik. Sekarang aku beliin Mamas yang kuotanya di atas aku. Untuk Mas Wahyu ini aku beliin yang kuota 10 GB, which is harganya itu 15 pound atau 300.000 itu. Jadi itu pengeluaran rutin yang pasti aku keluarin setiap bulan. Untuk internetnya itu 25 pound untuk aku dan Mamas, berarti sekitar 500.000 gitu. Terus apalagi ya? Well, next tadi flashback lagi, tadi di awal aku ngomongin accommodation, dan aku ngomongin listrik, terus ngomongin biaya handphone, biaya pulsa, paketan pulsa. Nah sekarang aku mau ngomongin biaya transportation. Satu lagi yang menurut aku mahal di Inggris ini adalah transportationnya. Jadi kayak somehow kayak aku nih ya, aku kan tinggal itu di city center, sedangkan kampus aku Keele University ini kayak agak di hill gitu kan, jadi nggak mungkin aku jalan kaki ke kampus aku gitu loh. Jadi dari rumahku ke kampus itu kalau aku sekali naik bus itu kenanya sekitar 2,4 pound kalau itu untuk yang umum ya. Jadi kalau kayak aku student, kalau student itu 1,75, berarti kayak kalau 2,4 itu ku kali 20.000 kan sekitar 48.000 untuk sekali jalan. Dan kalau untuk aku yang student sekitar 38.000 gitu. Jadi bisa dibayangin dong kalau misalnya aku ke kampus bolak-balik itu aku bisa kena 80.000. Kalau aku ajak Mamas tuh kayak kita bisa 200.000 baru buat bus doang gitu, buat bolak-balik gitu. Jadi iya mahal kan ya? Ya gitu deh.
Itu juga belinya itu pilihannya di sini banyak sih sebenarnya. Jadi kayak dia itu punya untuk bus itu ada bus yang beli paket tahunan untuk student, ada paket bulanan, ada paket weeks, ada paket days. Jadi kenapa aku nggak beli tahunan? Karena aku tahu jadwal kuliahku kan memang yang nggak padat gitu ya. Jadi makanya aku memang dari awal prefer untuk beli yang paket days saja. Jadi kayak aku beli per package gitu kayak 10 tiket, ya udah sehabisnya beli kayak gitu. Nah, yang kalau untuk paket per 10 tickets itu yang untuk umum untuk Mas Wahyu itu kenanya 20 pound per month. 20 pound per 10 tiket. Nah, kalau untuk yang aku yang studentnya 17,5 pound per 10 tiket. Jadi 10 tiket itu let's say kalau kita untuk pergi itu cuman bisa untuk 5 kali pergi bolak-balik ke suatu tempat gitu. Terus biasanya kita ngakalin kalau kita misalnya nih kita pengen stopnya berkali-kali gitu kan. Kayak kita pengennya kalau aku kan tinggalnya tuh di city center yang kecilnya yang gitu ya. Jadi kayak ada city center lainnya lagi gitu yang lebih besar, Stoke-on-Trent gitu, Henley namanya. Jadi misalnya kayak kalau aku mau banyak stop gitu, kayak sehari ini aku mau belanja di tempat A, stop di B, stop di C gitu kan. Itu biasanya aku akan prefer untuk beli namanya tiket per day. Jadi kayak per day itu 5 pound. Jadi 5 pound itu bisa naik sepuasnya gitu. Karena daripada satu kali naik 2 pound pasti lebih untung untuk yang per day itu kan. Kalau mau pisah-pisah. Jadi biasanya biar menghematnya tuh diakal-akalin kayak gitu. Kayak kalau Mas Wahyu kan sekarang kerja gitu ya. Itu juga kita biasanya ngakalin. Misalnya if only kerjanya lagi butuh bolak-balik naik dalam seminggu banyak, aku akan beli dia tiket yang per week. Jadi karena kayak tiketnya tuh per paket itu beda-beda dan biasanya per paket itu suka ada diskon yang gitu deh. Terus kalau ngomongin Uber dan taksi di sini aku kan kadang-kadang naik juga ya, karena somehow Uber dan taksi itu kalau aku berdua, kayak aku kan kalau naik bus tuh kena 4,5 sama 5 pound gitu ya, untuk naik bus berdua gitu kan. Kadang-kadang kalau lagi capek aku lebih prefer naik Uber atau naik taksi sih kalau yang deket-deket, karena cost yang aku keluarkan untuk Uber atau taksi dan naik bus itu akan sama aja gitu. Jadi kayak di sini tuh aku bisa bilang kalau Uber dan taksi itu almost harganya tuh benar-benar 100% sama. Jadi kayak antara Argo taksi dan Uber itu hampir benar-benar sama yang kayak gitu. Terus kayak aku ke kampus aku itu, kalau ke kampus aku biasanya kena around 5 pound kayak gitu. Terus ya aku udah mulai hafal ya, karena udah sering beberapa rute yang emang udah sering aku take gitu kan. 5 pound itu berarti 100.000 sekali jalan. Terus kayak kadang-kadang Mas Wahyu pergi kerja juga naik Uber tuh sekitar 6,5 berarti sekitar 130.000 something yang kayak gitu. Jadi udah tau lah hitungannya. Oke, setelah transportation, nah ini aku mau ngomongin ke sesuatu yang agak lebih detail sih. Kayak kalau kita ngomongin living cost itu sebenarnya hal mendasar adalah hal untuk hidup itu makanan. Jadi let's say sekarang kita ngomongin tentang makanan atau grocery shopping. Jadi grocery shopping itu aku kan kebanyakan masak ya. Almost bener-bener tiap hari itu masak. Jadi biasanya aku belanja itu nggak akan lebih dari 2 minggu sih, karena emang kebetulan itu perkara utamanya aku adalah kulkasku tuh kecil gitu kan. Jadi kayak sedangkan aku tiap hari, apalagi kayak sekarang ini lagi di rumah aja kayak gini, kayak aku kan kita kan bener-bener harus care untuk kayak boost our immune dan segala rupa. Jadi memang berusaha untuk healthy food setiap hari, which is kayak everyday full of veggies sama fruits yang kayak gitu. Jadi biasanya itu kayak kulkasku itu kayak bahkan kadang-kadang seminggu pun sudah renyap gitu loh, karena emang aku ngisi sayurnya dan aku emang tiap hari masakin sayur itu banyak gitu. Jadi mungkin lebih ke yang secara umum ya, normalnya ya. Kalau sekarang kan kita bisa bilang kondisi di rumah aja ini lagi out of the box ya, lagi nggak normal gitu. Kalau secara umumnya aku bisa bilang sih kayak aku belanja per 2 minggu itu aman, kayak sehabis kulkasnya sampai tak tunggu habis baru belanja lagi gitu. Biasanya per 2 minggu ini aku belanja grocery shopping itu kenanya sekitar 40 pound gitu per 2 minggu, 40 sampai 50 pound, karena yang bikin mahal sebenarnya tuh buah ya, kayak ya kita atau di cemilan yang kayak gitu. Jadi sekitar 800 sampai 1 juta per 2 minggu yang kayak gitu. Terus kayak karena tadi aku bilang
kalau kemarin ya, kalau sebelum waktu kita sebelum lockdown segala rupa itu kayak kalau misalnya ada yang kurang-kurang dikit aku bisa belanja kapan aja gitu kan, karena kan memang posisi posisi flat aku ini deket gitu dari city centernya, bisa jalan. Nah kayak gitu, jadi sekitar 40 pound sampai 50 pound atau 1 juta rupiah per 2 minggu gitu. Itu beli apa aja, itu mah udah beli banyak dan beli full kayak buah, sayur, snack, ciki ya, everything itu udah include semuanya sih yang kayak gitu. Terus kalau berarti kayak sebulan itu mungkin aku kena let's say mungkin sama jajan-jajannya itu kayak 120-an kali buat makan kok ya gitu. Terus apa lagi ya? Terus nah misalnya kalau lagi jajan nih dalam keadaan normal, pernah jajan nggak sih? Ya pernah lah ya, masa ya nggak jajan gitu kan. Kalau untuk jajan, kalau seandainya kita di sini, kalau misalnya kita nggak masak ya, kalau misalnya kita jajan gitu, makan satu porsinya itu normalnya makan itu sekitar 5 sampai 7 8 pound. Itu kayak depend on makanan lu fancy atau enggak yang kayak gitu. Kalau cuman kayak makan french fries sama fried chicken itu biasanya sekitar 5-6 pound, itu udah banyak gitu kan. Terus kayak tapi sih kebetulan kayak di yang deket rumahku itu tuh nggak ada halal food ya, jadi kayak memang aku jarang banget jajan gitu. Kalau aku mau ke halal food itu yang harus kupikir ke halal resto, itu yang harus kupikirkan itu kayak biasanya aku jajan ke situ kalau aku pergi ke tempat lain, karena aku kan mesti kena bayaran busnya ini ya, jadi kan kayak sayang banget aku ngeluarin bus tapi cuman buat beli makanan tok gitu. Jadi biasanya itu aku sekalian belanja, itu memang sekalian belanja banyak, sekalian mau ke kota, terus kayak sekalian belanja ke halal resto gitu. Jadi kayak ya udah sekalian habis-habisan gitu. Ya jadi itu tadi untuk makanan itu rata-rata 5 sampai 8 pound atau 5 sampai 10 pound, maybe range of makanan lu fancy atau enggak gitu. Ya termurah tapi 5 pound. Jadi kayak sekali makan di luar 5 pound per orang. Jadi kayak 100.000 per orang gitu. Terus kalau kayak KFC gitu juga aku masih naik bus, jadi biasanya memang aku akan beli KFC atau beli McD atau anything itu memang kalau di saat aku sekalian jalan-jalan dan aku pergi beli gitu. Jadi jarang banget sih emang niatan ke restoran terus belanja gitu, jarang gitu. Terus apa lagi ya? Udah kali ya. Jadi tadi kalau di total agak pusing sih kalau notalinnya. Well, sekarang dari yang tadi udah aku jabarin, sekarang kita mau masuk ke hitung-hitungannya ya. Kira-kira berapa sih sebenarnya living cost atau biaya hidup yang aku habisin untuk 2 orang di Inggris. Yang pertama tadi untuk biaya flat itu biaya accommodation aku kenanya 490 pound per month. Jadi 490 pound per month. Terus tadi untuk listrik aku per bulan itu range-nya dari 40 sampai 60. Di sini aku anggapnya 50 aja ya untuk listrik. Terus untuk telepon, kalau pakai telepon aku udah fix 25 pound untuk per month-nya. Terus kalau untuk bus dengan kegiatan kita yang normal itu aku hitungnya untuk berdua itu kenanya sekitar 100 pound. Terus sama untuk makan itu kan range-nya antara 80 sampai 110 120 gitu ya. Tapi aku masukinnya 100 aja. Jadi kayak depend on lagi hobi jajan apa enggak kayak gitu. Jadi aku masukin 100. Nah, kalau udah aku total nih dengan secara umum dan secara gambaran kasarnya aja aku habisnya berapa? Itu totalnya adalah 765 pound sterling per bulannya. Yeay. Berapa tuh dalam rupiah? Let's say kalau rupiahnya 20.000 itu berarti around 15 juta lebih ya, 15 mau 16 juta gitu. Jadi ya kayak gitulah kurang lebih kehidupan di Inggris. Mahal nggak segitu? Mahal enggaknya itu tergantung ya. Beasiswa ke cover nggak nanti ya diomongin untuk nextnya. Jadi kayak dibilang mahal nggak itu semuanya depend ke orang. Oh ya, dan ini hitungan aku ini bisa aku bilang ini hitungan aku masak ya, kayak itu kan yang jarang banget jajannya. Jadi semuanya kayak balik lagi depend on ke lifestyle kita kayak mana. Kalau kita lebih banyak jajan ya berarti lebih banyak lagi keluarnya gitu. Terus nah jadi ini udah sampai di ujung di akhir video karena kayaknya udah capek nih cuap-cuap sendiri.
Nanti mungkin next aku mau bikin room tour. Jadi kayak kalau kalian mau tahu dengan harga 490 pound atau 10 juta per bulan, 10 juta rupiah per bulan itu aku dapat rumah yang kayak mana sih, dapat kamar yang mana sih, tungguin aja video yang selanjutnya. Terus kalau kalian mau tahu misalnya sebenarnya uang segini ke cover nggak sih pakai beasiswa atau apa gitu, nanti akan aku jelasin juga di vlog selanjutnya. Oke, see you on the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.